Pada waktu malam, aku dihajar oleh hatiku, hatiku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerah aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tiada malu, ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi.
kesadaran iman kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia pada hari ini sepertinya sebuah jalan yang dipenuhi dengan pribadi-pribadi atau pejalan-pejalan cepat. Tetapi kita juga menyadari bahwa tanpa sungguh-sungguh tahu kemana tujuan akhir perjalanan itu. Kita hidup di sebuah zaman dengan begitu banyak pilihan. Hidup di dalam sebuah era dengan begitu banyak informasi yang kita dapat yang masuk. Kita juga hidup di dalam kebebasan yang mungkin itu secara kolektif atau secara pribadi. Dan ironisnya, banyak di antara kita, banyak hati justru merasa kosong, merasa capek, merasa lelah, atau juga merasa kehilangan tujuan hidup. Dunia di mana kita ada seolah bergerak maju, tetapi kita, jiwa kita sering tertinggal di belakang. Dunia kita menawarkan banyak jalan Emmaus, jalan karir tapi tanpa makna, relasi tanpa kedalaman, pencapaian tanpa kepuasan. Dan kita terus berjalan, tetapi di dalam hati ada percakapan yang sama seperti para murid tadi, kecewa, bingung, dan pertanyaan yang mungkin tidak terjawabkan dalam kehidupan kita, entah itu di dalam profesi atau di dalam keluarga masing-masing, di dalam KUB, wilayah, stasi, atau tempat-tempat kita bekerja. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, lebih jauh lagi kita hidup di dalam dunia yang seringkali lebih memilih perang daripada keadilan, lebih mengutamakan kekuasaan daripada damai, lebih mengutamakan konflik, lebih mengutamakan kekerasan, lebih mengutamakan kepentingan diri menjadi bahasa yang sangat dominan, seolah-olah itulah satu-satunya cara bertahan di dalam kita menjalani hidup kita, menjalani iman kita. Di saat yang sama kita juga melihat media digital juga akan menggeser hubungan manusiawi. Kita terhubung dengan banyak pihak, kita terhubung dengan banyak orang, kita terhubung dengan banyak pribadi, tetapi jarang sungguh-sungguh hadir satu sama lain. Dalam rumah tangga juga kadang-kadang ada makanan di meja makan, tetapi makan masing-masing. Percakapan kita begitu menjadi sangat singkat, reaksi mengganti empati, dan layar sering mengambil alih tatap muka. Dunia terasa ramai, tetapi banyak orang tetap kesepian, tetap sendiri. Dan di balik semua itu, saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, ada perbedaan mendasar antara cita-cita duniawi kita dan juga cita-cita Tuhan. Dunia kita sering mengejar keberhasilan yang diukur dari kekuasaan, kecepatan, dan juga pencapaian akhir. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling berpengaruh. Namun melalui kisah Injil Lukas 24 tadi, kita melihat cita-cita Tuhan berbeda. Dia melakukan pemulihan hati, relasi yang utuh, pengharapan yang hidup, dan damai yang sejati. Di dalam konteks inilah kisah perjalanan ke Emmaus menjadi perjalanan yang sangat aktual, perjalanan yang sangat relevan, perjalanan yang mempunyai makna. Dua murid berjalan menjauh
tempat di mana harapan mereka turut berkembang. Mereka tidak hanya meninggalkan kota, tetapi juga meninggalkan keyakinan yang pernah mereka pegang, yang pernah menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Namun saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah dunia yang hilang arah itu, Yesus Kristus hadir dengan cara yang tidak mencolok. Ia tidak datang dengan gembul atau memaksa, tetapi berjalan bersama seperti dua murid Emmaus tadi yang ada di dalam kegelisahan, kekecewaan. Yesus masuk dengan berjalan bersama. Ia masuk ke dalam percakapan manusia. Ia mendengarkan luka kedua murid tadi. Ia mendengarkan luka kita dan perlahan membuka pengertian. Ia tidak sekedar terhubung, tetapi sungguh hadir bersama kita. Tetapi ironisnya seperti dua murid itu, dunia kadang tidak mengenalinya. Kita begitu sibuk mencari jawaban-jawaban yang besar sekali, padahal kehadiran Tuhan kadang tersembunyi di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam hal-hal yang kecil, dalam sabdanya yang mungkin menyapa kita, dalam firman-Nya yang mungkin menegur kita, dalam orang-orang yang peduli, dalam momen hening yang mengajak kita kembali untuk berpikir. Dan tentunya bagi kita umat beriman yang sedang merayakan masa Paskah, kita memiliki kabar baik. Di dalam kisah Injil Lukas tadi, kisah ini tidak berakhir dengan kehilangan tujuan. Ketika mata mereka akhirnya terbuka, arah hidup mereka pun terbuka. Mereka berbalik, mereka kembali dari putus asa menjadi penuh semangat. Dan itulah harapan yang Tuhan janjikan, jalan sama-sama dengan kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi benar terlebih dahulu, tetapi Ia mau masuk ke dalam kekacauan itu sendiri. Ia berjalan bersama kita hingga suatu saat mata Anda, mata saya, masa kita terbuka dan menemukan jalan pulang, menemukan jalan kembali sebagai tanda pertobatan. Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan sederhana yang bisa kita refleksikan di dalam perjalanan hidup iman kita. Apakah kita mau berhenti sejenak dari perjalanan yang sibuk yang setiap saat kita jalani dan menyadari siapa yang sebenarnya sedang berjalan di samping kita, siapa yang sedang berjalan di samping kita? Kekuasaan, duit, profesi, keangkuhan atau Tuhan yang sedang berjalan dengan kita. Kembalilah jadi keluarga kabar baik bagi dunia, bagi keluarga, bagi lingkungan di tempat kita masing-masing. Tuhan